Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فذكرنا الشبهة الثالثة عشرة. Syubhat yang ke-13 di pertemuan kemarin. Apa syubhat itu? Syubhat yang ke-13. Apa Rehan? Siapa yang mengadakan perkara yang baru pada agama ini yang bukan bagian dari kami, maka tertolak. Taib. Di mana syubhatnya? Ini dalil untuk membatalkan kebid'ahan, tapi mereka ingin memutar hadis ini. Apa syubhatnya? Barang siapa yang mengadakan pada perkara agama kami ini yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Tapi kalau mengadakan perkara yang baru yang masih bagian dari agama, maka diterima. Ayo, ahsant. Mereka ingin membatalkan keumuman hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama ini yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Kan itu hadisnya. Kata mereka, selama perkara yang diada-adakan di dalam agama masih bagian dari agama, maka itu diterima. Ini yang dikatakan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini. Maka jawabannya sudah kita sebutkan seperti syubhat sebelumnya tentang masalah kullu bid'atin dhalalah. Kata mereka lafaz kullu atau seluruh, kan itu dalam bahasa Arab. Kata mereka masih ada pengecualian. Maka ini perkara yang batil. Karena ada juga yang pertama kita katakan ada hadis yang lebih jelas. Kata Nabi alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Ini menunjukkan batilnya sebuah kebid'ahan. Nah, begitu juga kita katakan bahwa laisa alaihi amruna, maksudnya tidak ada perintahnya. Apa maknanya kemarin? Kata para ulama tafsir seperti ayat Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghi bighairil haqq, dan kezaliman tanpa hak. Apa makna tanpa hak? Badarda. Sesuatu yang tidak mungkin. Ayo, apa istilahnya? Apa istilahnya kemarin? Wal baghi bighairil haqq, kata Allah, dan kezaliman tanpa hak. Apakah ada kezaliman dengan kebenaran? Kan enggak mungkin enggak ada. Kan enggak mungkin ada. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah yang dimana perbuatan syirik itu tidak ada dalilnya. Apakah mungkin ada kesyirikan yang memiliki dalil? Tidak ada. La mafhuma lahu. La mafhuma lahu ini dikatakan sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah dalam bahasa Arab menyingkap hakikat dari sesuatu itu. Nah, Taib. Kemudian kata mereka syubhat yang ke-14, kata mereka bahwa maulid di antara bagian dari bid'ah hasanah. Ini sudah kita sebutkan bahwa pembagian bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah itu pembagian yang batil. Maka yang benar adalah pembagian apa? Bid'ah itu terbagi menjadi dua, yang lughawiyah dan syar'iyyah. Lughawiyah dan syar'iyyah. Seluruh bid'ah itu sesat, maksudnya pada hakikat syar'iyyah. Maka seluruh bid'ah syar'iyyah masuk ke dalam bid'ah lughawiyah, tapi tidak seluruh bid'ah lughawiyah masuk ke dalam bid'ah syar'iyyah. Karena di antara bid'ah lughawiyah, di antaranya ada tiga kita sebutkan. Apa di antara bid'ah lughawiyah?
Hah. Naam, dari sin. Siyasat syar'iyyah. Naam. Berputar pada imma siyasat syar'iyyah atau maslahat mursalah atau al-istihsan as-sahih. Nah, berputar pada tiga ini. Karena tiga perkara ini hakikatnya bukan bid'ah, walaupun secara bahasa bid'ah. Kita pun ini secara bahasa bid'ah, kan gitu. Bagi orang-orang terdahulu, karena kita nggak ada, sebelumnya di zaman dulu. Maka bukan ini yang dimaksud pada hadis-hadis yang melarang dari kebid'ahan, bukan bid'ah lughawiyah, tapi bid'ah syar'iyyah. Baik, kemudian syubhat yang ke-15 ya. Ya kan? Nah, asy-syubhatu al-khamisatu asyarah. Syubhat yang ke-15. Yaqulun, mereka berkata, para peraya maulid dan para pelaku bid'ah. Ini pentingnya membahas ini. Sebenarnya kita membahas tentang hakikat bid'ah, karena maulid diantara bagian dari bid'ah. Kata mereka, innahu la yujadu nassun sarihun yadullu ala tahrim al-ihtifali bil maulid an-nabi aw adam masyru'iyyatihi. Nah, ini kata mereka. Kata mereka, tidak ada satupun nas yang jelas, maksudnya dalil yang jelas yang menunjukkan akan haramnya perayaan maulid. Atau tidak disyariatkannya maulid, atau tidak disyariatkannya maulid. Kata mereka, tidak ada satupun dalil yang jelas, maksudnya menyebutkan setiap kasus dari sebuah bid'ah, kan gitu kan. Ini maulid ini kan diantara kasus dari sebuah bid'ah. Kata mereka, nggak ada satu dalil pun yang mengharamkan maulid atau mengatakan maulid itu tidak disyariatkan. Coba datangkan, kata mereka. Nah, ini perlu dikembalikan ke masalah bid'ah dan masalah ibadah. Yang pertama, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan segala sesuatu di dalam agama ini. Telah menjelaskan segala sesuatu perkara agama. Ini tugas Nabi, menjelaskan agama, bukan menjelaskan urusan dunia, bukan mengajarkan ilmu teknologi, ilmu sains, akan tetapi ilmu agama. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di antara konsekuensi dari risalah Nabi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melarang dari sesuatu, mungkinkah secara akal Nabi tidak menjelaskan apa sesuatu itu? Kan gitu. Mungkinkah di dalam syariat jauhin itu ya, tapi apa itu? Enggak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa menjauhi sesuatu yang kita enggak ketahui? Ini taklifu ma la yutaq dalam istilah usul fikih, membebankan sesuatu yang tidak bisa dipikul seseorang. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Kemudian sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin, apa di antara ciri khas khusus kebid'ahan? Ciri khas kebid'ahan itu apa?
Apa Darja? Hah? Enggak, berkaitan dengan dalil. Berkaitan, iya, mengkhususkan, tapi berkaitan dengan dalil. Kan Nabi alaihi salatu wassalam selalu menjelaskan jauhi bid'ah, jauhi bid'ah, jauhi bid'ah. Kemudian kata mereka, bukan ada kata Nabi jangan berbuat maulid. Nah, ini kata mereka. Apa jawabannya? Kemarin kita sebutkan. Coba ingat-ingat lagi. Abu Rashid? Walakin hunaka inti dari perkara ini. Kan mereka minta coba datangkan dalil khusus yang melarang maulid. Sementara kita melarang dari kebid'ahan. Kita katakan Nabi alaihi salatu wassalam ketika melarang dari kebid'ahan tidak pernah menyebutkan satu kasus pun kebid'ahan. Berarti yang kita harus fahami apa itu bid'ah, kan gitu. Di antara ciri khas kebid'ahan tidak disebutkan setiap kasusnya karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau gitu nanti orang buat bid'ah, kemudian dia apa? Bukannya ada larangannya. Aku sholat zuhur 10 rakaat, bukan coba datangkan dalil larangan sholat zuhur 10 rakaat. Kan gitu. Bukan di antara hikmah syariat menjelaskan setiap item, kan itu, suatu kebid'ahan. Bukan di antara syariat ini, bukan di antara hikmah Allah. Akan tapi memberikan patokan. Memberikan patokan itulah kembali kepada syurut al-ittiba', syarat mengikuti ibadah itu. Di antara yang 7 itu, kan gitu. Dimulai dari sebab, kemudian jenis, kemudian kaifiyat, kemudian kadar, kemudian waktu dan tempat. Ahsant. Kembali kepada masalah ini. Ketika kalian mengkhususkan perayaan Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah hari yang Nabi tidak mengkhususkannya, inilah yang menjadi di antara bentuk kebid'ahan. Kenapa kalian khususkan setiap 12 Rabiul Awal? Coba datangkan dalil pengkhususannya. Ini yang kita minta. Silahkan datangkan dalil pengkhususan bahwa Nabi merayakan kelahirannya 12 Rabiul Awal. Adapun masalah saum itu udah kita sebutkan, kan gitu. Itu bukan sedang merayakan apa? Bukan sedang merayakan ulang tahun. Akan tetapi Nabi mengkabarkan bertepatan dengan waktu saum Nabi, kan gitu. Nabi itu lahir hari Senin dan kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam menjaga puasa Senin Kamis. Jadi apa hubungannya Nabi mengabarkan, kan gitu? Ini sedang mengkabarkan bahwa hari Senin ini aku lahir. Kemudian tepat kebiasaan Nabi puasa Senin Kamis. Apa hubungannya dengan perayaan kelahiran? Kalian yang membuat cocokologi. Nah, oke lah. Lau sallamna jadalan. Oke lah kita katakan ini di antara bentuk cara Nabi merayakan. Ya udah silahkan kalian saum ketika 12 Rabiul Awal. Bukan dengan merayakan dengan membacakan sirah, mengumpulkan manusia, membaca Al-Barzanji, qasidah burdah, makan-makan, silahkan puasa kalaupun, kan gitu. Ini kan berarti kan bohong doang gitu ketika mereka mengatakan apa? Nabi merayakan puasa, merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa. Buktinya kalian lain cara kalian merayakan ulang tahun Nabi, kalaupun kalian benar pada perkara ini. Akan tapi kita nggak terima, kan gitu. Ini min babi tanazzulan atau min babi tanazzul. Taib. Kemudian kembali ke permasalahan apa? Permasalahan maulid. Apakah ini perkara ibadah? Jelas. Kita tanya mereka, apakah ini ibadah atau bukan? Kalau kalian katakan ibadah, apa hukum asal ibadah? Bang Arun, apa hukum asal ibadah? Pertemuan kemarin udah sempat juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Antum juga orangnya. Apa hukum asal ibadah? Apakah
haram, tauqifi, atau ijtihadi, oleh seseorang boleh berekspresi, atau diam diharamkan sampai datang dalil. Itu yang dikatakan tauqifi. Yang pertama atau yang kedua? Ijtihadi atau tauqifi? La, ijtihadi itu berkreasi. Kalau tauqifi sampai datang dalil baru dikerjakan. Tauqifi. Bilang tauqifi. Nah, hukum asalnya apa? Tauqifiyun. Ma makna tauqif? Al-waqf, berhenti, kan gitu. Kita diam dan tidak melakukan apapun sampai datang perintah. Karena di antara bentuk kekurangan ajaran melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, kan gitu. Di antara sesuatu yang bukan di antara bagian dari adab, melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan, nggak disuruh dikerjainnya. Yang disuruh nggak dikerjakan. Ini secara akal manusia kan demikian. Karena Allah Jalla wa'ala telah memberikan perintah kepada manusia dengan sejelas-jelasnya, maka kerjakanlah yang jelas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kana Ahmad, maksudnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, wa ghairuhu min fuqaha'i ahli al-hadits yaqulun, bahwa al-Imam Ahmad dan selainnya dari para fuqaha dari ahli al-hadits, mereka berkata, lihat, ini ijma' ahlu al-fiqh, ijma' ahlu al-fiqh, innal asla fil ibadat at-tauqif, hukum asal dalam beribadah adalah berhenti, tidak boleh melakukan apapun sampai datang dalil. Fala yushra', kata beliau, fala yushra' minha illa ma syarra'ahu Allah, tidak disyariatkan apapun sampai datang perintah dari Allah syariatnya. Wa illa, karena kalau tidak demikian, lihat, sekiranya kalau ibadah ini bukan perkara yang tauqifiyun, wa illa dakhalna fi ma'na qawlihi ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Karena kalau sekiranya agama ini bukan tauqifi, artinya tidak mencukupkan perintah datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita masuk kepada ancaman dari ucapan Allah di surah Asy-Syura ayat 21. Asy-Syura ayat 21. Apa kata Allah? Apakah mereka memiliki sekutu yang dimana sekutu itu mensyariatkan untuk mereka pada perkara agama yang tidak Allah izinkan? Ini menunjukkan tidak ada yang boleh membuat syariat tanpa izin Allah. Berarti yang boleh membuat syariat adalah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi bukan membuat syariat dengan akal beliau alaihi salatu wassalam, akan tetapi dengan perintah Allah. Nah, kemudian kata beliau, ini Syekhul Islam mazal yaqul, wal adatu al aslu fiha al afu, dan hukum asal adah, kebiasaan, muamalah, makan, minuman, kan gitu, hiburan, hukum asalnya apa? Al afu, dimaafkan, boleh, bebas, mubah. Silahkan makan tempe, makan tahu, ya kan? Karena hukum asal makan dan minum mubah, bukan ibadah ini. Jangan ditanya mana dalilnya, apa makan tempe, kan gitu. Nah, fala yuhdhar minha illa ma harramahu Allah, maka tidak boleh diharamkan kecuali apa yang Allah haramkan. Berarti hukum asal ibadah apa? Haram, kan? Kenapa haram? Udah kita sebutkan kemarin. Kenapa Abu Rehan? Kenapa hukum asal ibadah haram? Hah? Ini masalah usul fikih juga, berkaitan dengan masalah muamalah nanti. Kevin, kenapa hukum asal ibadah haram? Karena belum ada perintah
zaman itu. Karena belum ada perintah di zaman itu. Taib, kenapa belum ada perintah di zaman itu? Abu Rashid, kenapa hukum asal ibadah haram? Ini tujuan syariat, ini maqasid syariat. Kita belajar fikih maqsad asy-syar'i, tujuan syariat. Nah, Bang Arun, kenapa hukum asal ibadah haram? Sama-sama yang dikatakan si Kevin. Tapi kenapa? Kata para ulama, kenapa hukum asal perintah, kenapa hukum asal ibadah diharamkan? Karena zimmatul insan bari'atun. Karena tanggung jawab seseorang itu bebas. Kan gitu kan? Makanya ibadah itu kan hukum taklifi kan? Makanya beban gitu. Berarti seolah-olah kita bebankan seseorang yang Allah tidak membebaninya. Hukum asal tanggung jawab seseorang apa? Bari'ah, lepas. Hukum asal manusia punya utang atau enggak? Bang Arun? Antum lahir udah ada utang? Belum kan? Nah, begitulah hukum asal ibadah ini. Antum lahir tidak dibebankan, makanya orang apa? Yang belum balik enggak ada beban bagi dia. Iya kan? Jelas. Orang yang belum balik tidak ada tanggung jawabnya. Salat silahkan enggak, salat enggak, mesti enggak berdosa dia dianjurkan, anak yang mumayyiz, anak kecil dilatih. Tapi apakah jika dia meninggalkan berdosa dia sebagaimana orang yang jenggotnya udah putih misalnya kayak kita? Kan berbeda. Ini menunjukkan dia belum bertanggung jawab. Zimmatuhu bari'ah, tanggung jawabnya lepas. Nah, makanya diharamkan. Ini diantara bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah bebaskan tanggung jawab hamba. Manusia dilahirkan dalam keadaan tanggung jawabnya itu bari'ah, lepas, tidak berhutang, tidak dibebani dengan apapun. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa illa dakhalna fi ma'na qawlihi ta'ala, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala, wa hadhihi qa'idatun 'azimatun nafi'ah, wa hadhihi qa'idatun 'azimatun nafi'atun. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, hukum asal ibadah adalah haram, kan gitu. Kemudian hukum asal adat kebiasaan adalah dibolehkan. Di antaranya ucapan Allah Jalla wa Ala, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin. Maksudnya, tidakkah kalian melihat apa yang Allah turunkan kepada kalian dari rezeki, sehingga kalian jadikan di antara rezeki itu ada yang halal dan yang haram tanpa ilmu? Maka ini di antara bentuk kezaliman. Nah, baik, kita bacakan kalam Syekh bin Baz rahimahullah tentang apa makna ibadat tauqifi, kan gitu. Beliau ditanya, ma makna al-ibadat at-tauqifiyah? Kata beliau, fa ajab rahimahullah taala, maknanya annaha la tathbutu illa bisyara'. Artinya tidak valid sebuah ibadah itu sampai datang dari syariat. La bi ara'in nas, tidak dengan pendapat manusia. La yakunul qaul ibadatan walal fi'l ibadatan illa binassin min Allah. Tidaklah sebuah ucapan itu menjadi ibadah dan perbuatan menjadi ibadah kecuali datang nas, maksudnya datang perintahnya, dalilnya dari Allah, au min rasuli, atau dari rasulnya, minal qur'ani au sunnah, dari Al-Quran dan sunnah. Nah, kemudian beliau melanjutkan jawabannya yang panjang, tapi intinya sebagaimana yang kita sampaikan. Dan di antara yang kita fahami bahwa mereka yang merayakan Maulid itu dalam rangka apa? Ibadah atau adah?
Aba Arya, ibadah, mereka beribadah atau cuma sebatas perayaan adat saja? Menganggap ibadah. Ahsant, barakallahu fiik. Kalau mereka menganggap itu ibadah, mereka jatuh pada dua perkara inti. Kalau mereka menganggap itu ibadah, mereka jatuh pada dua perkara inti. Yang pertama, mereka melakukan kebid'ahan. Yang kedua, mereka jatuh kepada tasyabbuh bil kuffar. Ini dia, jatuh pada kebid'ahan dan jatuh pada bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Kalau mereka katakan ini sebatas perayaan bukan ibadah, kalian jatuh pada tasyabbuh bil kuffar, berarti nggak selamat dari pengharaman. Nah, kalaupun mereka mengatakan demikian, tapi nyatanya walaupun mereka lisan maqal mereka mengatakan ini bukan ibadah, kalaulah ada kan gitu, tapi tetap saja yang mereka lakukan dalam perayaan Maulid itu adalah perkara ibadah. Nah, makanya merayakan perayaan yang tidak dianjurkan atau dirayakan oleh syariat itu diantara bentuk tasyabbuh bil kuffar, diantara adat yang diharamkan. Contohnya merayakan pernikahan, misalnya tanggal 27 Desember seseorang menikah, tahun depan rayakan ulang tahun, walaupun nggak ada ibadah di situ kan gitu, sebatas makan-makan, sebatas apa namanya, tiup lilin, maka ini diantara bentuk tasyabbuh bil kuffar. Inilah illat sebab pengharamannya, walaupun mereka mengklaim itu bukan ibadah. Makanya samalah kayak apa? Samalah kayak orang Nasrani. Untung nggak dibuat mereka bolu maulid. Bolu maulid tumpeng kan ya itu. Kan subhanallah, sebagian orang-orang di luar sana kan banyak tuh. Malam satu syuro, malam satu ini, malam satu itu. Nah, ini antara bentuk adat yang diharamkan, atau makanya Id, maksudnya mereka merayakan perayaan yang diharamkan. Kalau mereka mengkaitkan dengan ibadah, maka jatuh pada dua perkara, bid'ah dan tasyabbuh bil kuffar. Kemudian beliau melanjutkan atau membacakan ucapan ulama yang panjang yang berkaitan dengan kebid'ahan secara umum, tapi intinya berputar pada itu. Kita katakan di antara ciri khas kebid'ahan tidak disebutkan itemnya, tidak disebutkan apa namanya, zatnya itu apa kan gitu, namanya itu apa, tapi sebatas keumuman, karena saking banyaknya bid'ah. Makanya yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah perkara ibadah. Fi amrina hadza maksudnya ibadah, bukan perkara di luar ibadah, bukan makanan, bukan minuman. Jangan ditanya nanti tempe, kamu makan tempe dalilnya mana? Hukum asal makan minum boleh, jangan dibalik. Hukum asal ibadah yang ditanya dalilnya, bukan hukum asal perkara yang mubah. Kecuali ada orang beribadah dengan makan tempe, kan gitu kan? Oh ini makan tempe ini ibadah nih, nah, bid'ah. Taib. Tapi kalau ada orang makan tempe Bang Arun dengan niat supaya kuat sholat malam, apakah bid'ah? Kenapa? Ahsan, tenang, dia diberikan pahala karena niatnya, bukan karena makan tempenya. Ini yang dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau dia meyakini zat tempe itu adalah makanan yang sifatnya ibadah, maka inilah yang menjadi kebid'ahan. Atau dia mengatakan keutamaan, misalnya makan tempe ini pahalanya 27 derajat. Nah, ini bid'ah. Bid'ahnya bukan makan tempenya, tapi meyakini keutamaannya, karena tidak ditentukan oleh syariat. Tempenya mah nggak ada dosa kan gitu. Baik. Kemudian asyubhah as-sadisah asyarah, syubhat ke-16. Yaqulun, mereka berkata, para
peraya bid'ah, para peraya maulid dan pelaku bid'ah. Innal asya'a al-maskuta anha 'ala al-'afw hatta yarida hukmu bi sya'ni hatta yarida hukmun bi sya'niha. Kata mereka, hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan dan dimaafkan sampai datang dalil yang menjelaskan hukum dari sebuah perkara. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ingin mengatakan, kan hukum asal adat itu apa? Dibolehkan. Nah, maulid ini bukan ibadah tapi dalam bentuk adat supaya boleh. Dipaksa lagi, ditarik lagi ke adat supaya apa? Supaya boleh. Udah saking kelewatnya lagi gimana caranya supaya boleh bid'ah nih. Nah, makanya ditarik mereka ke adat. Nggak bisa ibadah kita kena, udah kita tarik ke adat supaya bebas. Sama sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Maka walaupun oke lah ini kalian katakan adat, maka ini diantara bentuk perkara tasyabbuh bil kuffar. Itu jawaban intinya. Walaupun sebenarnya hakikatnya mereka melakukan maulid itu bukan hanya sebatas perayaan saja, tapi ada memang ibadah di situ dan mereka yakini itu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Nabi. Kan gitu kan selalu yang didengungkan bahwa merayakan maulid adalah bentuk kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi ini diantara bentuk ibadah, kan gitu. Di antara syarat keimanan. La yu'minu ahadukum hatta an yakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai dari keduanya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ammal adat fahiya ma i'tadahu an-nasu fi dunyahum mimma yahtajuna ilaih wal aslu fihi adam al-hadr. Hukum asal adat, kebiasaan manusia dari perkara yang mereka butuhkan adalah dimubahkan, tidak dilarang sampai ada larangannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau melanjutkan ucapan yang sebagaimana kita ucapkan sebelumnya, mirip maknanya. Ini beliau sebutkan di Majmu' al-Fatawa, sebelumnya juga Majmu' al-Fatawa. Taib. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, min al-qawaid al-muqarrirah 'inda ahli al-'ilm anna al-asla fil a'yani wal manafi' al-hill wal ibahah. Di antara kaidah yang konsisten di sisi ahlu sunnah bahwa hukum asal pada segala sesuatu itu adalah apa? Dimubahkan dan dibolehkan pada perkara yang bermanfaat. Annal asla fil a'yani, maksudnya a'yan itu zat, pada sebuah objek yang bermanfaat itu apa? Itu dihalalkan dan dibolehkan digunakan. Illa maqamat dalilu ala tahrimihi, kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Nah, dan kaidah ini diambil dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ucapan Allah di surah Al-Baqarah ayat 29,
Kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang di langit atau apa-apa yang di bumi seluruhnya untuk kalian. Lakum di sini apa? Li al-istihqaq wal milkiyah. Kan itu lam itu diantaranya bentuk al-istihqaq wal milkiyah. Seolah-olah Allah berikan manfaat seluruh yang di muka bumi ini, silahkan gunakan. Nah, ketika Allah menyerahkan segala sesuatu yang di muka bumi ini untuk dimanfaatkan, berarti hukum asal penggunaan itu apa? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Misalnya anak kasih Abu Rayhan ini kitab, hukum asal membuka setiap lembar dan membacanya boleh, kan gitu? Iya kan? Apakah dari ketika anak mengasih kitab berarti memahami halaman 500 jangan dibaca? Enggak ada, boleh hukum asalnya, kecuali dibakar, kan gitu, karena ini menyelisihi dari fungsi atau masuk pada larangan. Naam, adzan. Fadhal. Baik. Begitu juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka jangan kalian tinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan batasan dan janganlah kalian lampaui. Wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan, dan sesungguhnya Allah diam dari perkara-perkara dalam bentuk rahmat, dalam bentuk menyayangi kalian, bukan karena disebabkan lupa. Artinya Allah tidak menyebutkan hukum sesuatu itu haram maka dikembalikan. Apabila dalam perkara yang mubah, maka hukumnya apa? Perkara yang mubah, apabila tidak disebutkan hukumnya halal atau haram, maka kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Pokoknya segala sesuatu yang bukan ibadah, maka hukum asalnya mubah. Kemudian bagaimana dengan orang yang merayakan perayaan? Contohnya tadi kayak ulang tahun, kan ini bukan ibadah. Kenapa kita katakan haram? Aywa, tasyabbuh bil kuffar, dan ini dilarang. Dan ini dilarang. Karena juga di antara bentuk mengadakan Id di luar dari Id yang ditetapkan Islam. Ini faedah. Yang pertama, perayaan ulang tahun itu tasyabbuh bil kuffar, inilah yang pertama. Yang kedua, menambah Id, menambah hari raya yang tidak ditetapkan oleh agama. Nah, makanya perayaan itu berkumpul mengulang itu hanya pada hari Idul Fitr dan Id Al-Adha. Silahkan di situ makan kue bolu, tapi jangan tiup lilin, kan gitu. Makan kue bolu hari raya, kan biasa kan, kue hari raya, kue bakar. Nah, itu kan ada. Silahkan pada hari itu, tapi jangan tiup lilinnya, karena tiup lilinnya ini apa? Tiup lilinnya ini tasyabbuh bil majus. Nah, terus kalau orang merayakan ulang tahun makan kue bolu tanpa tiup lilin, sama juga, karena bentuk kalian berkumpulnya pada hari ulang tahun ini, inilah yang dikatakan tasyabbuh, ijtima' wa ada alaihi, berkumpul dan berputar setiap waktu yang dikhususkan ini. Inilah yang enggak boleh. Kemudian bagaimana dengan wisuda? Sebagian ikhwah bertanya kepada anak kan di sana, masyayikh kita mengharamkan
perayaan-perayaan kan gitu. Terus bagaimana dengan wisuda yang dilakukan kampus kita, perayaan wisuda? Jamiah Islamiyah di Madinah kan juga ada wisuda, perayaan ihtifal at-takharruj. Perayaan takharruj maksudnya apa? Wisuda, kelulusan. Siapa yang faqih? Abu Rehan. Boleh merayakan wisuda? Abu Darda. Boleh. Alasannya? Pertama dia bagian dari agama. Ahsan, yang pertama bukan bagian dari agama, yang kedua ayo ahsan, ini yang inti juga, tidak ada pengkhususan waktu kan gitu. Ada lagi satu lagi, ini dia wasfun mu'athir dalam istilah usul fikih, sifat yang memberikan efek. Ada satu lagi, orang yang merayakan berbeda kan gitu. Orang yang cuma yang kelas 4 misalnya semester 8 itu yang merayakan, semester 3, semester 2 mana ada merayakan. Dan itu bukan perayaan, maksudnya perayaan mengulang-ulang mereka. Misalnya anak udah lulus, apakah nanti merayakan ikut lagi anak ke sana? Enggak, udah lulus sudah. Kan gitu. Walaupun secara bahasa dikatakan ihtifal, merayakan, tapi bukan maksud dengan mengkhususkan waktu dan tempat tertentu. Misalnya ulang tahun, kapan dia di situ, disitulah dia dirayakan. Nah, inilah yang nggak boleh. Inilah yang tidak boleh. Ini berbeda, dua kasus antara merayakan ulang tahun dan perayaan wisuda. Apakah semua orang kan gitu? Begitu juga Maulid, kan semua umat Islam merayakannya gitu. Nah, sementara yang wisuda ini cuma semester 8 yang udah lulus itu yang ikut merayakan. Dan isi dari merayakan di situ bukan ibadah-ibadah tertentu, cuma nasihat, makan-makan, lulus, sama kayak kita misalnya acara misalnya baca kitab selesai terus kita makan-makan kan itu nggak masalah, ini syukur, ini dibolehkan apabila melakukan sebuah ibadah atau amalan yang Allah mudahkan kita bersyukur. Contohnya juga haji misalnya, Allah mudahkan kita haji, kemudian kita makan-makan sedekah, ini nggak masalah. Nah, tapi ini bukan bagian dari ibadah haji, itu jangan, perlu dibedakan. Orang kan sebagian kalau nggak sah haji kalau nggak bikin acara makan-makan. Bukan, ini bentuk syukur kepada Allah dan dibolehkan orang makan-makan di situ. Nah, dan tidak ada pengkhususan tentunya di situ, tidak ada pengkhususan. Kemudian hunaka faedah aqadiyah berkaitan dengan akidah. Beliau menyebutkan di sini wasakata an asya'a atau asya'in. Asya'a, limadha? Mamnu' min as-sarf. Naam. Apa yang menahannya? Bang Yasmil. Mamnu' min as-sarf. Asya'a. Asya'a. Wasakata an, kan ada huruf majrur kan? An. Harusnya an asya'in. Tapi kenapa an asya'a? Abu Darda. Ayo mamnu' min as-sarf, lakin apa yang menahannya? لا ليس صيغة مبالغة على وزن تفضيل اسم تفضيل kan gitu أشياء أسود أسودة أبيضة nah طيب kata Nabi alaihi salatu wasallam wasakata, dan Allah diam. Apakah Allah memiliki sifat diam? Hal nuthbit lillahi sifat as-sukut, apakah kita tetapkan bagi Allah bahwa Allah diam? Abaqil, apakah kita tetapkan sifat diam bagi Allah? Ada risalah S3 di sini namanya Ahaditsul Al-Aqidah Al-Mutawahham
Ishkaluha fi sahihain. Ini dikeluarkan oleh hadisnya sahih kan gitu. Nah, sifat as-sukut artinya sifat diam itu sabit bagi Allah, itu valid. Allah memiliki sifat diam, dan makna diam adamul kalam, tidak berbicaranya Allah terhadap sesuatu. Kemudian para ulama menafsirkan apakah tidak berbicaranya itu setiap waktu. Nah, ini yang menjadi perselisihan antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan makna diam ini Allah tidak memberikan hukum pada sesuatu. Artinya Allah tidak berbicara tentang perkara ini. Ini kan kita diam, bukan tidak berbicara. Adam al-kalam maksudnya tidak berbicara dalam perkara lain. Nah, ini diantara makna diam. Ketika masalah ini kita tanyakan diantara Syekh kita, Syekh Bashar hafizahullah, beliau menetapkan bahwa sifat diam itu sabit, maksudnya tidak berbicara. Nah, tapi bukan berarti menolak sifat berbicara. Pada saat itu bisa jadi Allah tidak berbicara tentang masalah perkara-perkara ini. Adapun sebagian ulama di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa makna diam di situ tentang hukum tertentu, bukan tidak berbicara secara mutlak. Karena kejadian itu berjalan kan gitu, dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun, dan itu berbicara. Nah, dan ini juga diantara bentuk kesempurnaan Allah. Allah ketika diam terhadap sebuah perkara, itu rahmatnya, kasih sayangnya supaya orang boleh melakukannya. Makanya Nabi sebutkan ghairi atau ghairu nisyan, bukan karena lupa. Kalau kita kan diam, kita bisa jadi karena kita lupa, bisabab az-zuhul wal ghaflah, disebabkan lalai. Sementara Allah Jalla wa Ala tidak memiliki sifat lalai. Nah, nah, tafadhal kalau ada pertanyaan. Karena pembahasan berikutnya agak panjang sedikit. Masalah khilaf, mereka mengatakan bahwa bid'ah ini masalah khilafiyah, enggak usah saling membantah. Nah, ini diantara syubhat dai-dai yang cari aman kan gitu. Kata mereka, ini yang memang yang paling enak tuh kayak gitu. Bilang aja ini masalah khilafiyah, jangan apa? Jangan saling bantah. Sama seperti misalnya masalah jenggot. Siapa yang mau berjenggot silahkan, siapa yang mau enggak juga enggak usah diingkari. Kata ini masalah khilafiyah. Kemudian masalah isbal, ini masalah khilafiyah. Kemudian masalah semua berarti enggak boleh kita mengingkari syirik pun nanti dibilangnya juga masalah khilafiyah. Sampai dan itu mereka lakukan. Sebagian orang sufi mengatakan meminta-minta kepada selain Allah atau bertawassul, ini kata masalah khilafiyah. Ini disebutkan di kitab fikih kata mereka. Jadi orang enggak ada ingkar mungkar. Kan itu akan datang pembahasan dan penjelasan apa yang dimaksud dengan masalah khilafiyah dan kapan khilaf itu boleh diingkari dan tidak boleh diingkari, akan datang insyaallah secara rinci. Fadhal kalau pertanyaan. Naam, fadhal Abu Aqil. Juga kalau kita Ustaz, orang merayakan bila organisasi misalnya. Nah. Sering dibalas setiap tahun. Negara kita kan begitu. Oh, ya. Ini bagaimana pandangan kalian terhadap? Al sahih, kalau kita ingin berbicara hukum syar'i, kita enggak berbicara perkara yang lain. Inilah yang dikatakan tajarrud lil haq, memang murni mencari kebenaran. Adapun masalah pengaplikasian, pengamalan itu silahkan antum mana lihat yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Selama fattaqullaha mastata'tum. Nah, ketika berbicara hukum syar'i yang disorotin hukum syar'inya, kita lihat misalnya perayaan apapun itu, atau perayaan negara kan gitu. Apa di situ? Apa hakikatnya? Mengkhususkan kan gitu kan? Mengkhususkan sebuah peristiwa di sebuah waktu tertentu dan mengulang-ulang setiap tahun, maka di antara perkara yang mungkar. Oke lah, kita tidak katakan bid'ah karena bukan dari syariat, walaupun mereka menganggap juga memang bukan bagian dari syariat, akan tetapi ini di antara perayaan yang diharamkan.
di antara bentuk tasyabbuh bil kuffar. Karena itu dia taqassud biz zaman, mengkhususkan waktu tertentu. Mengkhususkan waktu tertentu. Jangan dikhususkan. Kenapa dikhususkan waktu tertentu? Pengkhususan inilah yang menjadi illat pengharamannya. Karena akan membuka pintu-pintu kemungkaran yang lain nanti. Hari ibu, hari ini, hari bapak, hari anak, hari entah macam-macam lah. Kan gitu. Macam hari ibu, cuma hari ibu lah, makanya ada orang-orang yang buat apa kan? Hari ibu, satu hari lah dia berbakti kepada orang tuanya, buat status selamat hari ibu, tapi disuruh cuci piring aja nggak mau, kan gitu. Maka hari ibu apa yang dimaksudnya? Hanya sebatas perayaan, apa gunanya? Seremoni, perayaan, mengingat ini itu, bukan ini yang diinginkan. Dan ini antara bentuk tasyabbuh bil kuffar. Nah, ada lagi. Juga kadang dari begitu juga di Saud juga mereka merayakan itu. Jadi kadang Enam. Subhat juga. Makanya al-ibrah bid dalil, bukan amalan manusia kan gitu. Bukan Saudi, bukan ini, bukan itu. Al-ibrah bid dalil. Dan tidak ada negara yang maksum kan gitu. Kalau person saja tidak ada yang selamat dari kesalahan, apalagi selain dari itu. Nah, dan ketika para ulama besar ditanya, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka katakan bid'ah, mungkar. Hukum kan gitu. Adapun pengamalan antum mampu atau enggak ini urusan belakangan, kita bicara hukum syar'i. Silahkan, ini perlu dipahami. Kan gitu. Adapun aplikasinya bagaimana, ini setiap orang melihat mana yang lebih maslahat dan mudarat. Silahkan dia mengaplikasikan. Cuma kita menjelaskan hukum syar'i. Adapun orang mengamalkan atau enggak, ini kembali ke pribadi masing-masing. Al-halal, haram kan gitu. Nah, ada lagi. Satu lagi. Baria. Fadhal. Udah dari tanya mewakili. Naam, ilahuna alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.